Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subahul khair ayyuhat talabah. Kaifa halukum ayyuhal abnu talabah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran. Haya nabda'u hada dars bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah ini, pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan ridho dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Fi hadal fursah sa'aqra'u lakum kasful hudur faman dunya ismuhu falyaqul hadir wal yarfa yadahu. Oke, syukran. Jami' tulab hadir. Mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu pembelajaran pagi hari ini sehingga kalian betul-betul bisa konsentrasi. Ya talabah, qabla an asyraha lakum darasan jadidan uridu an as'ala al-madati al-madiyah. Coba Muhammad Fatani, mada ruknul haji. Mada ruknul haji. Wahid, sahih. Sani, sahih. Salis, sahih. Wa Saifullah, ma mana syai? Jayid. Jayidan, ma mana tawab? Jayid. Wa Abdullah, fi aina sholati tatawwu ba'da tawaf? Sahih. Syukran ala ihtimamukum. Terima kasih kalian cukup memahami dari apa yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan yang pertama adalah sunnah haji, yang kedua adalah mikot haji, yang ketiga adalah kita akan mendiskusikan tentang macam-macam ibadah haji. Maka tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah di mana diharapkan siswa bisa menjelaskan apa saja sih sunnah haji itu. Kemudian yang kedua, siswa bisa menjelaskan mikot haji. Yang ketiga, siswa bisa menjelaskan macam-macam haji. Nah, tentunya dari 3 pembahasan ini yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan di pagi hari ini. Nah, penilaian yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran di pagi hari ini, pertama ada pengetahuan atau kognitif. Nanti para siswa akan ditanya berkaitan dengan apa saja memahami tentang sunnah haji, kemudian mikot haji, dan macam-macam haji. Termasuk untuk macam-macam haji itu nanti akan menjadi bahan diskusi kelompok untuk berkaitan dengan keterampilan kalian. Nah, kemudian yang kedua ada afektif atau sikap. Maka ada pengamatan nanti selama proses pembelajaran dari awal sampai nanti proses diskusi, sampai nanti presentasi, akan kita amati bagaimana proses kalian di dalam melaksanakan pembelajaran ini. Tentunya adalah ada proses religius, ada proses kejujuran, ada proses kerjasama, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah psikomotor atau keterampilan. Maka nanti kalian akan dilihat bagaimana bisa memecahkan masalah di dalam masalah macam-macam haji yang tentunya berdasarkan sunnah Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum membahas ke sana, kita akan mempelajari dulu tahapan-tahapan pembelajaran kita. Yang pertama adalah penjelasan. Nanti Ustaz akan menjelaskan tentang sunnah haji dan mikot haji. Kemudian yang kedua adalah kita akan mendiskusikan. Nanti Ustaz akan membagi kelompok antara 4-5 orang per kelompok. Kemudian untuk mendiskusikan berkaitan dengan macam-macam haji itu.
Yang ketiga, nanti memprestasikan hasil diskusi. Kemudian nanti apa saja bisa, kalau waktunya nanti cukup bisa semuanya maju, tapi kalau tidak cukup nanti akan ditunjuk beberapa kelompok saja. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan materi dari macam-macam ibadah haji itu sendiri. Nah, yang pertama sebelum kita melanjutkan materi, coba kalian lihat, undur ila surah. Lihat di gambar ini. Ada beberapa gambar yang perlu kalian lakukan. Mungkin dari penjelasan rukun haji kemarin, kalian sudah bisa menebak apa saja dari gambar yang terlihat ini. Sehingga kalian nanti bisa memunculkan permasalahan apa saja yang ada di gambar ini. Nah, ayo terabah, mari kita perhatikan tentunya apa yang dimaksud dengan sunnah haji itu sendiri. Ya, yang pertama sunnah haji itu adalah mengerjakan haji, ifrad, nah gitu ya. Kemudian yang kedua ada membaca talbiyah, membaca doa, setelah membaca talbiyah ada tawaf kudum, kemudian melaksanakan sholat sunnah, dan setelah sholat kudum ada mencium hajar aswad. Nah, dari proses sunnah ini adalah bagian daripada kebolehan orang Islam ketika melaksanakan haji untuk melaksanakan ke-6 sunnah ini. Yang ini juga sebetulnya bagian daripada rangkaian dari rukun sunnah, kemudian ditambah dari rukun haji, kemudian ada sunnah-sunnah haji. Nah, yang kedua, dari mana orang Islam dan bagaimana orang Islam melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Tentunya ada disebut dengan mikot. Mikot ini ada dua bagian. Pertama ada disebut dengan mikot zamani, yang kedua ada mikot makani. Nah, zamani ini adalah batas waktu di mana orang Islam melaksanakan ibadah haji. Kapan orang Islam melaksanakan ibadah haji? Itu ya setelah bulan Syawal, atau disebut dengan mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 atau 13 Dzulhijjah. Nah, itu batas waktu orang Islam melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua ada mikot makani, yaitu batas tempat. Batas tempat di sini memang bagi jamaah haji dari berbagai daerah terjadi berbagai tempat untuk melaksanakan niat haji. Nah, maka di sini kita perhatikan. Kita fokus kepada orang Indonesia aja dulu ya. Orang Indonesia ini terbagi dalam dua kelompok. Artinya dua kloter, ada kloter pertama, ada kloter kedua. Kalau kelompok kloter pertama adalah orang jamaah haji yang berangkat ke Madinah terlebih dahulu. Nah, maka karena ke Madinah terlebih dahulu, ketika menuju ke Mekah, maka nanti mikot makaninya itu berada di Zulhulaifah atau disebut juga dengan Bir Ali. Nah, sedangkan untuk kelompok yang kedua nanti untuk mikot makaninya itu berada di Yalamlam. Yalamlam. Kenapa kok di Yalamlam? Karena dia kelompok kedua ini langsung ke kota Mekah. Jadi tidak ke Madinah dulu. Nah, maka ini terbagi dalam dua kelompok bagi orang jamaah haji untuk melaksanakan mikot. Ada Zulhulaifah atau disebut dengan Bir Ali, ada Yalamlam. Nah, ini berkaitan dengan mikot. Maka perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah itu kurang lebih 450 kilometer lamanya. Sedangkan kalau dari Yalamlam hanya 92 kilometer. Nah, para siswa sekalian, setelah melakukan pembahasan tadi dari sunnah haji, kemudian ada mikot itu, mari kita akan membahas dengan melakukan diskusi berkaitan dengan pertama bagaimana tata cara pelaksanaan haji qiran, kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan haji ifrad, dan yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaan tata cara haji tamattu. Kemudian nanti kita akan simpulkan bagaimana tata cara pelaksanaan haji orang Indonesia dari 3 macam itu sendiri. Itu ya. Nah, nanti akan dibuat kelompok. Satu kelompok antara 4 sampai 5 orang. Ini Ustaz sudah bagi per kelompoknya masing-masing, sudah diacak, satu kelompok sudah ditentukan materinya dari 3 pembahasan tadi itu. Maka nanti silakan kalian berkumpul, kemudian bisa mencari sumber yang lain di perpustakaan atau di komputer untuk melihat
apa saja, bagaimana tata cara pelaksanaan haji qiran, haji ifrad, dan haji tamattu. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan baik, kemudian ditulis di kertas yang sudah Ustadz sediakan untuk nanti dipresentasikan. Oke, Taib. Kalian sudah berdiskusi dan tadi sudah mempresentasikan. Ustadz minta tolong hanya beberapa kelompok saja, tidak semuanya kelompok, tapi secara khusus alhamdulillah dari semua kelompok yang prestasi itu sudah cukup bagus. Ya, sudah cukup bagus walaupun ada sedikit tambah sulam dan ada tambah kekurangannya. Tadi ada beberapa teman kalian sudah merespon berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan haji qiran, haji ifrad, dan haji tamattu. Mari kita simpulkan berkaitan dengan macam-macam ibadah haji itu. Yang perlu kita pahami bahwa ibadah haji itu ada tiga. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, dan haji qiran. Nah, dari tiga ini ada dua pelaksanaan haji yang kena dam itu kena denda, dan ada satu pelaksanaan haji yang tidak kena denda. Nah, yang pertama, haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad itu adalah melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah umroh. Berarti orang ini yaitu datang ke Mekah dulu untuk melaksanakan ibadah haji, karena dia sudah masuk waktu haji. Nah, setelah melaksanakan ibadah haji beres, baru dia melaksanakan ibadah umroh. Nah, jadi dia haji dulu baru umroh. Itu ya, bisa dipahami. Maka niat hajinya itu labbaik Allahumma hajjan tok. Gitu ya, nanti umrohnya belakangan. Nah, kemudian yang kedua haji tamattu. Nah, haji tamattu ini adalah dia melaksanakan umroh dulu, kemudian melaksanakan ibadah haji. Nah, berarti kalau haji tamattu ini adalah orang Indonesia yang berangkat ke Madinah terlebih dahulu, kemudian baru berangkat ke ke Mekah. Nah, dia melaksanakan ibadah umroh dulu, kemudian baru setelah memasuki waktu haji dia baru melaksanakan ibadah haji. Nah, untuk haji yang tadi pertama haji ifrad itu tidak kena denda atau tidak kena dam, tapi untuk haji tamattu ini kena denda atau kena dam. Nah, yang ketiga adalah haji qiran. Haji qiran itu adalah haji di mana orang Islam melaksanakan ibadah haji dan umrah itu dilakukan secara bersama-sama. Maka waktu ketika melakukan niat itu adalah labbaik Allahumma hajjan wa umratan lillah. Jadi dia melaksanakan niat haji dan umrah secara bersama-sama. Nah, dari dua macam ibadah haji ini, maka haji qiran dan haji tamattu kena dam, kena denda. Apa dendanya? Dendanya ada dua pilihan. Pertama, melaksanakan puasa 10 hari, yaitu pertama bisa 3 hari puasa ketika berada di kota Mekah, kemudian 7 hari ketika sudah pulang ke kampungnya masing-masing. Atau yang kedua, menyembelih seekor kambing. Ya, ketika orang Islam ini melakukan haji tamattu atau haji qiran. Ayo talabah, tayyib, yakaikum hadal asila al-muraja'ah al-mawdu alladhi darasna. Kita cukupkan, maka nanti dari pembahasan ini, maka terima kasih bagi tadi yang kelompoknya sudah bagus. Tadi kalau yang bagus itu menurut Ustaz kelompok C. Tadi ya kelompok 3 itu cukup bagus. Nah, nanti kalian akan Ustaz berikan tugas secara terstruktur. Coba kalian buat secara mind mapping berkaitan dengan tata cara urutan pelaksanaan ibadah haji untuk orang Indonesia. Nah, tadi orang Indonesia itu menggunakan apa? Menggunakan haji ifrad. Nah, bagaimana tata caranya? Nah, silakan kalian membuat mind mapping berkaitan dengan itu. Ya, secara terstruktur. Nah, untuk itu, ayuhat talabah, hayya nahtatim, hada dars bikiraati doa, alhamdulillahirabbil alamin. Ashkurukum syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Ila liqa fi yaumil ati insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.